menyadarkan mereka bahwa, "Ini loh Bapak, ini loh Ibu, bahwa bahasa Bapak Ibu itu tidak dalam kondisi baik-baik saja," gitu ya. Itu yang Oh, kami sulit, masih ada Mbak. 50 orang masih bisa. Ya mereka mereka kan bahwa, "Ah enggak," gitu, "bahasa saya itu masih biasa dipakai," gitu. Ternyata yang pakai itu hanya generasi-generasi tua saja. Merdeka. Hari ini saya bersama dengan Obing Katubi, Kepala Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra dari BRIN. Selamat datang Mas Obing. Yap, terima kasih Mas Iya. Arto. Akhirnya kita ketemu Yap, dan hari ini pertanyaannya bukan di sastra tapi di bahasa, soal bahasa daerah. Bahasa daerah ini salah satu narasi budaya kita yang paling kaya. ya betul. 700-an Sekitar bahasa, 700-an. sekitar 700-an. Tapi sekarang tentu saja dengan teknologi, dengan budaya-budaya baru ini menjadi banyak masalah ya, Ya, khususnya tentang masa depan ya, bahasa daerah. Bahkan kalimatnya sudah bisa mengacu ke arah kepunahan. ya. Bisa kasih gambaran sedikit tentang bahasa daerah kita? Ya, dengan jumlah sekitar 700, san ya, 700-an bahasa daerah itu menjadikan Indonesia sebetulnya menjadi laboratorium, bahasa terbesar kedua ya, di dunia. Hmm. Kalau kita bicara penelitian, artinya data-data ini bukan hanya diambil dari zaman sekarang oleh peneliti Indonesia ya, tapi Iya, juga betul. ditarik Ditarik sampai ke dari peneliti Belanda, betul, katakanlah kembali ke abad pertengahan gitu. betul. Kalau per hari ini sendiri, berapa banyak bahasa katakanlah di abad ke-21 ini atau abad ke-20 lah katakanlah, berapa banyak bahasa yang ditemukan? Apakah sampai hari ini masih ada bahasa-bahasa daerah baru yang ditemukan? Yap. Jadi kalau misalnya, kita tarik misalnya sekian puluh tahun yang lalu gitu Hmm, ya Mas ya, hmm, itu di dalam berbagai kepustakaan kan, oh jumlah bahasa yang ada di Indonesia hanya 300-an. hmm. Kemudian nanti naik menjadi sekitar 400, naik menjadi 500, sekitar 600-an, dan yang, terbaru di Indonesia itu sendiri kan menjadi sekitar, ya tadi ya 700, ada yang 718, 740 dan seterusnya, 720-an dan seterusnya. Itu, kondisi kekinian, di Indonesia gitu ya. Ya jadi dari sekitar 6 ribuan jumlah bahasa di dunia itu, 700-an itu ada di Indonesia. Jadi luar biasa. Ya, yang terakhir ditemukan tahun berapa? Kalau ingat? Eee, Sebetulnya Badan Bahasa meluncurkan kurang lebih tahun 2019 ya, Mmm, 2018 ya, hmm. 2018 terakhir. Oh, jadi ada proses pembaharuan Betul, dan kemudian setiap pembaharuan itu dilaporkan. dilaporkan. Dan kalau lihat trennya setiap pembaharuan itu selalu ada bahasa baru. Bahasa baru. Oh Karena gitu. tadi apa Mas Arto, apa, daya jelajah ya atau Betul, betul, jangkauan ya, betul. daya jangkauan di dalam pemetaan itu semakin luas. Nah, berani masuk-masuk ke pedalaman dan seterusnya. Nah, itu nanti pasti akan, ada lagi, bahasa-bahasa yang dulu Ya. itu belum teridentifikasi gitu ya, kemudian Artinya kita bisa teridentifikasi. punya 800, 1000 dalam jangka waktu 10-20 tahun ke depan kalau itu dipetakan? Kalau kalau pemetaannya semakin masif ya, semakin berani masuk-masuk ke Ya, pedalaman, itu, pasti. pasti memungkinkan itu terjadi. Karena sebetulnya kan dari 700-an bahasa tadi Mas Tarto, kurang lebih sekitar 400 itu kan ada di wilayah Indonesia Timur ya, terutama di Mmm. wilayah Papua yang medannya memang terkenal sangat, apa namanya, sulit ya untuk, Dan dijangkau. populasinya sedikit. Sedikit-sedikit, artinya kecil-kecil ya jumlah penuturnya itu. Ya. Ada yang hanya 100, Nah, ada yang sebelum 300. kita bahas tentang kepunahan ya, tadi Siap, menarik ketika kita bicara soal penutur yang sedikit. Nah, ya, bagaimana sebuah bahasa ya, atau mungkin dialek nanti ya, sampai ke sana, ya, itu kemudian ditentukan sebagai bahasa daerah. Katakanlah misalnya tadi 100 orang, maka ini disebut bahasa daerah. Kalau cuma 10 orang atau bahasa yang kemudian turunan dari bahasa daerah, apakah itu juga disebut bahasa daerah? Ada terminologinya kah? ya, sebetulnya ada terminologi, pengklasifikasian ya, Mas, Ya, ya. ya, Apakah itu sebagai dialek dari satu bahasa tertentu ataukah misalnya, bahasa yang berbeda begitu betul, ya. betul. Jadi itu bukan karena faktor jumlah penuturnya, Mhm, misalnya, oh kalau sudah lewat dari 100 orang kemudian dianggap sebagai bahasa, bahasa, ya. bukan seperti itu ya. 10 orang pun kalau memang, dari segi apa namanya,
perbedaan kosakata dasar sebetulnya, Mas. Ada namanya kosakata dasar Hmm. yang pasti dimiliki oleh setiap bahasa manapun di dunia. Ya. Nah, kemudian nanti diuji perbedaan dan kesamaannya. Hmm. Nah, nanti ada batas, misalnya batas minimal, berapa persamaannya dan berapa perbedaannya, sehingga bisa dianggap sebagai dialek dari satu bahasa tertentu dan, dianggap sebagai misalnya bahasa yang berbeda. Nah, selain itu sebetulnya nanti Mas Harto, ada namanya juga uji, timbal balik saling kemengertian gitu ya. Iya, agak sulit ini istilahnya ya. Tapi Uji memang begitulah memang artinya. begitu. Jadi nanti kalau misalnya ini ada kelompok A, ini ada kelompok misalnya B di sini begitu. Nah, nanti kemudian kita apa namanya, buatkan seperti ujian gitu Mas, ujian, nanti saling mengerti timbal balik enggak gitu. Sekarang kita bicara soal kepunahan. Di mana yang akan punah atau mengapa kemudian bahasa-bahasa daerah ini dipercaya kalau tidak dikelola atau dijaga dengan baik Ya, akhirnya ya punah, dan apa resikonya kalau punah? ya. Ya, karena mayoritas, bahasa-bahasa di Indonesia tadi Mas, dari 700-an tadi kan mayoritas ada di Indonesia Timur. Ya, maka, konsekuensinya juga, mayoritas bahasa yang terancam punah itu di Indonesia Timur, terutama di Papua, Mas. Pertama adalah jumlah penutur, Mas. Jumlah Hmm. penutur, bahasa daerah di Indonesia Timur itu kecil-kecil, Mas. Ada yang cuma 50 orang, ada yang hanya 50 orang itu satu kelompok etnik loh, Mas, ya. Bandingkan dengan orang Jawa gitu yang hampir 70 juta gitu. Ya. Ada yang cuma 100 orang, ada yang 300 orang, ada yang 500 orang, ada yang 1.000 dan seterusnya Hmm. nah sehingga meskipun kita tidak bisa menyatakan Mas begini bahwa, oh berarti Mas Upin kalau misalnya semakin kecil, penuturnya itu berarti, semakin gampang, terancam punah gitu Hmm. ya. Ya kita tidak bisa memastikan seperti itu, tetapi faktanya adalah semakin kecil jumlah penutur gitu ya, semakin mudah terancam punahnya gitu ya. Nah kemudian, faktor lainnya adalah istilahnya adalah bisa juga dislokasi Mas. Dislokasi itu adalah kelompok etnik ini meninggalkan, kampung halaman ya, kampung lamanya itu, kemudian pergi ke satu wilayah tertentu dan wilayah tertentu ini biasanya adalah, kemudahan untuk, berinteraksi, Hmm. nanti kontak bahasa, kontak budaya itu kan jauh lebih gampang Hmm. terjadi di Hmm. situ. Hmm. Nah, sehingga, orang-orang tadi, karena, dimudahkan dalam segala halnya di, melting pot tadi, Hmm. ya biasanya mereka akan meninggalkan, bahasa daerahnya tadi. Bisa jadi juga karena trauma, masa lalu gitu Mas ya. Banyak di wilayah Indonesia Timur itu yang karena kesalahan di dalam menginterpretasi atau mengimplementasi, politik bahasa nasional dulu. Nah, sehingga ketika anak-anak itu, di sekolah menggunakan bahasa daerah, itu, mereka diberi hukuman. Nah, Hmm. sekarang orang-orang itu kan udah jadi dewasa dan bahkan udah menjadi tua gitu ya. Nah, karena mereka tidak ingin misalnya anak-anaknya itu mendapatkan hukuman lagi gitu ya, seperti yang, dirasakan dulu gitu ya. Nah, dari kecil anak-anak tadi udah diajari dengan menggunakan, biasanya Basantara ya, Melayu lokal di sana yang akan digunakan di sekolah. Di dalam politik bahasa nasional dari tahun 70-an itu kan dijelaskan gitu ya bahwa, kelas 1 dan kelas 2 itu guru diperbolehkan mengajar dengan menggunakan, bahasa daerah ya, untuk masa transisi sebelum anak-anak itu bisa berbahasa Indonesia. Tetapi kan, faktanya kan implementasinya lain Hmm. kan Hmm. gitu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Nah, faktor lainnya tuh Mas, biasanya adalah, perkawinan campur kalau kami istilahnya Hmm. itu. Perkawinan campur, Ya. antar, komunitas bahasa yang berbeda atau antar kelompok etnik yang berbeda. Nah, sehingga orang, apa namanya, bapak dan ibunya tadi, ya sudah mengambil jalan aman gitu ya, menggunakan Basantara atau lingua franca yang digunakan di wilayah itu. Dan kalau di Indonesia Timur, yang menjadi Basantara itu Mas, itu adalah bahasa Melayu lokal. Hmm. Jadi misalnya Melayu Papua, Melayu Ambon, Melayu Kupang, itu namanya sebetulnya Melayu lokal. Artinya kepunahan ini sebuah keniscayaan juga ya, bahwa cepat Betul. atau lambat eh, mereka yang kemudian meninggalkan bahasanya otomatis akan mengalami kepunahan.
Tapi di satu sisi juga kita akan melihat pertumbuhan bahasa-bahasa baru yang mungkin kalau tadi istilahnya ditelusuri lebih dalam, mungkin kita akan menemukan bahasa-bahasa baru. Mungkinkah akan terjadi seperti itu? Ya, ya kepunahan bahasa itu menjadi keniscayaan apabila pertama komunitas bahasa itu sendiri tidak memiliki, kesadaran tentang pentingnya bahasa mereka, Ya. ya sebagai akar identitas misalnya gitu atau misalnya, keterkaitannya dengan leluhur mereka dan sebagainya begitu ya. Yang kedua adalah, jika pemerintah daerahnya juga abai sama Hmm. sekali, bahkan yang lebih dalam tanda petik menyakitkan itu kadangkala adalah pemerintah daerah mengambil satu bahasa daerah yang jauh lebih besar untuk dijadikan muatan lokal misalnya gitu Mas, dengan menindas bahasa-bahasa kecil tadi. Apa kerugian bagi bangsa ini kalau memang kemudian bahasa-bahasa itu punah? Ya, eee, sebetulnya Indonesia itu kan dibangun dengan keragaman ya, Hmm. keragaman luar biasa. Sekarang bayangkan Mas Harto ya dan teman-teman semuanya kalau Indonesia itu misalnya hanya punya satu bahasa saja, tunggal gitu. Ibaratnya berarti kan dalamnya itu seperti ruang kosong saja. Ya. Nah, kita tuh kan sebetulnya kan misalnya ada bulatan begini Indonesia begitu. Nah, di sini di dalamnya itu kan mozaik ini kan karena dibentuk oleh bahasa-bahasa etnik dengan sastra-sastra daerahnya dengan tradisinya yang luar biasa itu. Nah, sekarang bayangkan tuh Mas kalau itu habis hancur lebur semuanya tinggal satu saja bahasa Indonesia gitu. Hmm. Ya apa dari ujung ke ujung ya sama saja semua. Sebetulnya memang ketika kita melakukan riset, terutama participatory action Ya, research gitu ya, ya Mas ya, ya, ya. terkait dengan apa namanya, preservasi bahasa Ya. itu, kalau masyarakatnya itu menutup diri ya kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi itu kan yang terjadi sekarang? Sebetulnya tidak pernah ya pengalaman lapangan saya sendiri ya Mas, Ya. itu tidak pernahlah terjadi seperti itu. Hanya saja yang diperlukan adalah Mas, menyadarkan mereka, karena mereka kadangkala terlalu optimistik ya. Ya. Optimis itu penting ya, tetapi terlalu optimistik atas kondisi kebahasaan mereka. Mereka selalu berpikir bahwa bahasa mereka tuh baik-baik saja. Hmm. Masih digunakan dalam keseharian gitu. Nah, menyadarkan mereka bahwa, "Ini loh Bapak, ini loh Ibu, bahwa bahasa Bapak Ibu itu tidak dalam kondisi baik-baik saja," gitu ya. Itu yang Oh, kami sulit, masih ada Mas. 50 orang masih bisa. Ya mereka mereka kan bahwa, "Ah enggak," gitu, "bahasa saya itu masih biasa dipakai," gitu. Ternyata yang pakai itu hanya generasi-generasi tua saja. Ini serius Mas, ini pengalaman saya ya, yang misalnya saya melakukan riset di, Alor itu kan, dari tahun 2004 Hmm. sampai sekarang gitu Mas. Misalnya di bahasa Kui, di bahasa Hama, bahasa Abui gitu Mas. Hmm. Hmm. Awalnya mereka tuh tidak menyadari kondisi bahasa mereka bahwa anak-anak mereka itu tidak bisa bahasa mereka. Nah kemudian saya membuat film Mas. Membuat film, saya ajak nobar, nonton bareng begitu rame-rame, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, saya tunjukkan tuh, penggunaan bahasa mereka dalam berbagai ini, apa, kondisi gitu. Jadi orang tua tuh baru sadar gitu bahwa, ternyata anak-anak saya tuh nggak bisa bahasa mereka. Sudah generasi di bawah mereka langsung saja, yang artinya generasi umur 40-an saja, itu sudah tidak bisa menggunakan bahasa mereka. Setelah orang tua paham, bagaimana? Duduk dengan para peneliti, Ya. terus dituliskah gitu? Nah, kemudian kami kemukakan bahwa kami akan salah satunya melakukan preservasi itu ya tentu dengan bahasa yang mudah Ya, 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 dipahami ya, ya, Pak, ya. ya. Kami mungkin bisa membantu gitu ya. Salah satunya adalah mendokumentasikan bahasa Bapak Ibu semuanya supaya suatu saat kalau misalnya, anak-anak itu ingin melihat, secara digital itu bisa. Gitu ya. Jadi Hmm. kami mendokumentasikan secara digital, Mas, merekam gitu ya, juga audiovisual tradisi mereka, kemudian pada saat pernikahan dan seterusnya itu, Mas. Nah, kemudian nanti kami transkripsi, nah kemudian nanti ada terjemahannya di Hmm. dalam Hmm. bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Berarti ini kata-kata ya? Kata-kata direkam, tata Bet bahasa direkam, betul, penggunaan bahasa mereka. percakapan sehari-hari Betul, di direkam. dalam keseharian mereka atau Hmm. berbagai peristiwa kebudayaan mereka, kita rekam audio maupun visual. Nah, kemudian nanti ada aplikasinya sehingga anak-anak itu nanti bisa, belajar untuk menggunakan. Wes, Nah, canggih. itu pun Mas, itu sulitnya adalah apa, anak-anak muda yang bisa diajari menggunakan aplikasi dan laptop, itu kan sudah tidak bisa bahasa mereka, iya Ya, kan? ya, ya, ya. Jadi harus duduk bersama dengan orang-orang tua yang sudah umur 60-an atau 70-an. Ya. Dengan kami mengerjakan bareng begitu. Nah nanti dari situ,
kami bisa membantu misalnya menjadikan itu misalnya seperti kamus misalnya gitu. Iya. Kamus bahasa, daerah itu, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian atau buku tata bahasa yang mereka mau begitu. Iya. Kemudian juga misalnya karena mereka punya sekolah sendiri yang dikelola sendiri gitu Mas, misalnya buku pelajaran untuk kelas misalnya, 3, 4, 5, 6 gitu, Mmm. ya. Jadi dari dokumentasi bahasa tadi begitu nanti, diolah bisa untuk berbagai kepentingan. Ini berabjad Latin kah Eee, berarti? salah satunya yang harus dilakukan memang membuatkan, ortografi ya Mas, tulisan ya. Tapi kan tulisan yang paling gampang, bagi mereka pasti tulisan Latin kan. Tapi mereka tidak ada bahasa kayak Jawa kan punya Oh, punya misalnya huruf sendiri? huruf sendiri? Enggak, tidak Mas. Jadi sebetulnya kan dari 700-an bahasa yang ada di Indonesia Mas, yang punya sistem aksara itu Betul, kan hanya aksara. belasan saja. Mmm, Seperti misalnya Jawa, Sunda, Bali, ya Batak-Batak ya, ya. Batak-Batak, Lampung, Bugis, Makassar gitu, Itu punya punya tulisan. punya apa namanya, aksara. Aksara, betul. Kemudian incung ya, incung di Sumatera itu. Nah, selain itu kan tidak ada yang punya tulisan. Terutama Indonesia Timur ya memang nyaris tidak ada Berarti aksara. otomatis ke abjad Latin. Betul. Kita buatkan sistem ortografi namanya, dengan ya paling gampang ya di dalam bagi anak-anak sekarang untuk membacanya, ya dengan, huruf Latin tadi. Ya. Bagaimana kemudian proses itu diimplementasikan? Karena lagi-lagi kalau ini tidak diimplementasikan, Ya. kepunahan menjadi keniscayaan. Ya, sebetulnya kan di dalam proses untuk, mempreservasi dan di dalamnya itu, revitalisasi bahasa Mmm, daerah ya di Indonesia ya, Mas Arto ya. Kan dokumentasi itu baru pintu pertama saja, Mas. mhm, Sebetulnya nanti kan, kalau proses revitalisasi sendiri sebetulnya itu adalah, proses transformasi sosial budaya sebetulnya. mmm, Salah satunya ya seperti tadi, Mas, membangun, kesadaran, bahwa kondisi kebahasaan, komunitas bahasa itu seperti apa, gitu ya. Bahwa, oh sebetulnya kondisi kebahasaannya itu, terancam punah loh, gitu. mmm, Karena mhm. mereka terlalu optimistik bahwa bahasa mereka masih dipakai. Nah yang kedua adalah rasa memiliki bahasa mereka. Itu juga perlu, kita, dorong ya bahwa, kami itu hanya orang luar yang bisa, menguatkan kembali, bahasa itu digunakan di dalam komunitas bahasa, ya komunitas bahasa itu sendiri, ya. Nah kemudian Mas selain itu adalah, juga, penguatan, komunitas ya, bisa penguatan sumber daya, misalnya adalah mungkin sumber daya ekonomi, sumber daya prestis gitu. Mmm, Karena sebagian besar kan di antara mereka merasa bahwa bahasa mereka tidak bergengsi, mmm, tidak punya prestis gitu ya. mhm, Oleh karena itulah kita harus mencarikan, ini memiliki sumber daya prestis luar biasa loh bahasa kalian. Ya mmm, kemudian juga sumber daya ekonomi misalnya bahwa, eee, komunitas-komunitas bahasa dari berbagai, belahan di Indonesia tadi, bergeser ke bahasa lain itu kan karena ada juga faktor ekonomi dan juga mungkin, sumber daya untuk proses revitalisasi, Mas. Misalnya, oh ada orang tua yang mau membantu, artinya proses partisipatoris itu menjadi penting. Karena ya. tanpa partisipatori dari mereka ya tidak akan ada Ini kalau kita bicara hulu ke hilir ini kan sebenarnya sudah lintas disiplin ilmu, betul, lintas lembaga betul. ya, dan nggak mungkin dilaksanakan oleh pusat, Pusat riset riset sendiri, sendiri ya? tidak mungkin, Mas. Jadi oleh karena itulah sebetulnya kerja kolaboratif, Mas. Kerja Iya, kolaboratif antara para peneliti yang memang punya passion ya di mmm, bidang itu, kemudian juga pemerintah pusat karena, itu diamanai dalam Undang-Undang Dasar ya pasal ya, 32 itu kan, negara kan itu wajib memelihara ya bahasa daerah sebagai kekayaan nasional. mmm, Juga pemerintah daerah ini, Mas, yang penting juga. mmm, Karena pemerintah daerah sebetulnya kan di dalam, undang-undang juga dinyatakan kan wajib membina, kemudian juga melindungi dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah agar tetap memiliki, kedudukan di dalam masyarakat sesuai dengan ya, perkembangan zamannya gitu ya. betul. Sekarang bayangkan Mas kalau ekologi kebahasaan di Indonesia Timur itu dengan jumlah penutur yang kecil-kecil sekali tadi, kemudian mereka hidup berdekatan, beda kampung, beda bahasa istilahnya. Mhm, Nah, kemudian kalau misalnya salah satu dijadikan muatan lokal, sekarang bagaimana nasib yang lain-lain? Nah, itu biasanya Mas nanti akan menimbulkan kecemburuan ya, kecemburuan sosial dan kecemburuan budaya terhadap komunitas-komunitas bahasa kecil yang tidak dijadikan muatan lokal.
Oh, Nah, biasanya nanti Mas, yang dipilih menjadi bahasa, jadi muatan lokal, itu adalah bahasa-bahasa yang penuturnya kuat komunitasnya secara paling betul, banyak. dan kuat secara politik. Kita Dia harus satu hati-hati. satu sisi kita mempreservasi, tapi kalau di bahasa-bahasa yang penggunanya komunitasnya banyak, Heterogen, ya sangat heterogen bisa heterogen, digunakan sebagai sebagai malah bahan untuk menindas kelompok etik yang lain gitu ya. Jadi memang, ya, sebelum kita menyarankan untuk misalnya, "Oh ini dijadikan bisa nggak menjadi muatan lokal atau tidak?" Gitu Mas, kita harus melakukan namanya kerja etnografis yes. untuk mengetahui ekologi kebahasaan mereka seperti apa. Nah itu termasuk juga Mas, misalnya saya berikan contoh misalnya di, Cirebon. Kalau Mas Harto baca bagaimana perjuangan orang-orang Cirebon untuk bisa menjadikan bahasa Cirebon sendiri sebagai muatan lokal di daerahnya. Mmm, Dari dulu mereka itu wajib mempelajari bahasa Sunda. Didatangkan guru-guru, bahasa Sunda gitu ya. Karena apa? Ya Cirebon, Indramayu secara administratif masuk wilayah Jawa Barat yang mmm, mayoritas adalah, orang Sunda yang berbahasa daerah Sunda. Tetapi kan Cirebon, Indramayu tidak menggunakan bahasa daerah Sunda sebetulnya. Mereka punya bahasa sendiri kan, wong Dermayu ya kan, mmm, wong Cirebon gitu ya, mhm mhm. bahasa Cirebon gitu ya. Oh mereka itu puluhan tahun loh Mas berjuang agar, diakui ya bahasa mereka dan justru yang dijadikan muatan lokal itu adalah ya lokalitas mereka yaitu Cirebon, Cirebonan istilahnya Cirebonan, gitu ya, ya, betul kan. paham sekarang mulai. Siap Terakhir mungkin singkat saja terkait siap dengan bahasa ibu, saya sering mendengar istilah bahasa ibu. siap, Apa itu kaitannya bahasa ibu dalam proses pelestarian bahasa daerah atau sebaliknya? ya. Sebetulnya ada perbedaan ya Mas ya antara, bahasa daerah dengan bahasa ibu. Eee, Tidak setiap bahasa ibu adalah bahasa daerah. Bahasa yang pertama kali Betul, mereka peroleh, peroleh. betul. Dan belum tentu bahasa daerah kan. Ya ya ya, Anak-anak Jakarta pada umumnya bahasa ibunya itu bahasa Indonesia. Indonesia. Bahkan ada yang bahasa Inggris. Betul betul. Tetapi Mas, ada tetapinya ya, karena situasi kebahasaan seperti tadi di Indonesia Mas, sekarang itu banyak terjadi bahwa bahasa ibu anak-anak di Indonesia Timur itu adalah bahasa Melayu lokal. Mmm. Misalnya bahasa Melayu Alor, bahasa Melayu Kupang, bahasa Melayu Larantuka, bahasa Melayu Ambon, bahasa Melayu Papua begitu. Ya Itu yang ya ya. kondisi yang banyak terjadi di wilayah Indonesia Timur sekarang gitu. Sobing Katubi terima kasih banyak ya Siap, sudah memberikan kami gambaran. Penasaran tadi kalau kita nomor 2 laboratorium bahasa terbesar terbesar di kedua dunia, di nomor satu nomor satu Papua Nugini Mas, sekitar 800 bahasa daerah, betul. dan, berapa bahasa yang sekarang sudah dinyatakan punah Di Indonesia, di Indonesia? ya yang tercatat itu sekitar 11 Mas, ya Oh, 11 dan bahasa semuanya di timur? di Indonesia Timur. Oke. Dan, saya yakin itu semakin masif ya nanti, kita melakukan pemetaan atau riset ke daerah-daerah pedalaman pasti itu semakin banyak Ya ya ditemukan ya lagi. ya ya. PR besar buat Pusat Riset Preservasi Bahasa Konservasi. dan sastra nih, sastra juga belum sempat kita bahas ya. Betul betul, Baik. siap Ya kira-kira begitu gambaran besar kita ya hari ini tentang bahasa daerah dan bagaimana bahasa daerah juga menjadi bagian dari kekayaan Nusantara. Manik-manik, mozaik-mozaik kecil yang membuat negeri ini menjadi besar dan membuat kita menjadi bangga. Terus ikuti petualangan kami di Podcast Nusantara. Anda bisa menyaksikan YouTube channelnya juga dengan nama Podcast Nusantara dan saksikan selalu konten-konten inspiratif lainnya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Indonesia.